English, especially in your speaking in business and communication areas. Ya, jadi kalau sebelum UTS kemarin Miss yang banyak ngoceh, ya. Nah, lain halnya setelah UTS ini ya, dimulai dari hari ini, teman-teman yang akan lebih banyak bergerak dan aktif ya. Meskipun kita tidak offline ya teman-teman, karena Miss yakin sih sebenarnya seru ya kalau kita bisa ketemu langsung di kelas ya. Tapi ya sudah ya, kita harus manfaatkan aja online kelas ini dengan sebaik mungkin ya. Karena waktu kita tuh sangat terbatas ya, dan bagi Miss ini sangat kurang sih ya buat teman-teman, dan Miss banyak yang ingin dibagikan gitu ya kepada teman-teman. Nah, sebelum kita bahas tentang today's topic is about presentations and meetings, ya kita mau ke pokoknya. Tapi sebelumnya, let me share, ya Miss mau share dulu hasil dari jawaban teman-teman ya, terutama di ISC stylesnya, ya. Nah, tapi sebelumnya apakah Miss sudah menjelaskan? Kayaknya udah ya di kelas ini. Apakah di itu, apakah I, apakah S, apakah C? Apakah sudah? Sudah atau belum teman-teman? Kayaknya belum, Miss. Belum ya? Oh, belum ya? Oke, berarti belum bukan di kelas ini ya. Oke. Ya, mungkin misalkan sedikit aja menjelaskan, nanti teman-teman bisa membaca tentang hasilnya ya di IAC. Nah, jadi keinginan Miss adalah membagi teman-teman ke dalam 4 grup saja, karena ini kelasnya kecil ya, minimalis ya, tapi enak ya. Nah, di sini nanti Miss akan bagi menjadi 4 grup. Nah, ada 4 orang nih ya yang Miss belum tahu nih hasilnya apa ya. Salah satunya Mumtaz, boleh ya Mumtaz nanti diisi ya, karena ini penting untuk mengetahui kamu tuh apa ya pribadinya. Ya, kemudian yes, Mumtaz. Gimana Mumtaz? Enggak, tadi cuma bilang iya Ibu gitu aja. Kirain teh udah Bu ya. Oh, tetap belum ya. Jadi nanti silakan. Tapi ini karena teman-teman nanti akan minggu depan ya. Minggu depan udah langsung praktik presentasi, berarti mau tidak mau ya 4 orang ini nanti akan Miss secara random aja ya, bagikan ya di sisa grup ini ya sekarang. Ada Mumtaz, ada Ega juga belum bergabung ya. Ada Muhammad Fikri. Fikri ada nggak Fikri? Fikri belum ada ya. Fikri kemudian Roshidah ya. Ada yang tahu Roshidah kemana teman-teman? Tadi ada nggak di kelas Roshidah? Nggak ada. Kurang tahu juga, Mem. Soalnya Osi udah lama nggak datang. Bener ya, berarti bukan di kelas Miss aja ya? Betul ya. Oke. Tapi siapa? Ada yang dekat di kelas ini dengan Roshidah? Mungkin Nia atau siapa yang dekat sama Roshidah? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang dekat sama ini, Roshidah? Ya, karena Miss penasaran Roshidah kemana ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, kalau Mumtaz kan sering hadir ya di kelas, jadi Mumtaz bisa Miss masukin ke, bentar ya, ini kan 123, 123, 123. Di kelompok sini ya, kelompok 1. Mumtaz ya. Jadi Miss belum tahu ya Mumtaz ini apa ya. Kamu apakah tipe D, apakah tipe yang lain ya. Nah jadi teman-teman, karena ya di kelas ini tuh nggak hanya di kelas yang cuma 1 aja, tapi ini juga ada beberapa angkatan ya. Ada Ega, ada Muhammad Fikri ya yang berbeda, dan juga
beda angkatan gitu ya. Nah, berarti ini kita jadikan cadangan aja ya untuk Ega dan Muhammad Fikri ya. Semoga datang gitu. Kalau gitu Ega akan masukkan ke mana ya? Ke grup 2 aja ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Nah, di sini Miss masukin Muhammad Fikri ya di grup 3. Ya, grup 4 tetap aja ya 4 orang ini karena ini pasti akan masuk ya orangnya. Berarti Roshida akan Miss masukin ke grup mana ya? Roshida ke grup 1 aja ya. Karena pertama kali nih grupnya. Nah, jadi ini ya pembagian grupnya teman-teman. Untuk grup 1 ketuanya adalah Alvin. Ya, tapi Alvin belum ada ya. Nah, ketuanya Alvin, wakilnya itu Deta. Nanti misalkan jelaskan kenapa kok Deta wakilnya ya. Berarti yang ada di sini Deta ya. Berarti Deta bisa nanti menyampaikan kepada Alvin. Ya, selaku ketua. Di sini ketua tuh nggak harus bisa banget bahasa Inggris ya. Nah, nanti kita akan bahas nih. Nah, untuk grup 2. Bentar. Baik, Mem. Oke ya. Nah, untuk grup 2 ini belum tahu ya, soalnya Ega nggak tahu apa ya ininya. Tapi yang akan jadi ketua itu adalah Ilham. Ya. Wakilnya Amar. Ya. Ilham dan Amar. Silahkan ya. Jadi ini misandain aja deh warna merah ya, ketua. Nah. Untuk grup 3 yang menjadi ketua adalah Nia. Ya. Wakilnya adalah Jody. Ya. Untuk grup 4 ketuanya adalah Zayan. Warna merah. Dan wakilnya adalah Wahyu. Ya. Dah ya. Jadi ini Miss murni membaginya bukan karena kemampuan bahasa Inggris kalian, tapi karena kategori kalian ya di DISC. Tapi sebenarnya setelah Miss lihat teman-teman tuh rata-rata stabil ya. Jadi kayak ada beberapa kayak I sama S-nya tuh setara gitu nilainya. Tapi Miss ambil yang paling utama ya. Jadi kalau misalnya I sama S sama C-nya dia sama-sama sama gitu ya, setara nilainya bisa 8, 8, 8. Miss akan ambil yang I gitu ya. Yang paling awalnya gitu ya dari DISC ini. Udah ya. Ini. Nah, sekarang ya topiknya gimana Miss? Nah ya, topiknya teman-teman bebas memilih ya. Kan sekarang kita udah kurikulum merdeka ya, teman-teman bebas memilih topik yang ada di RPS ya. Jadi silakan teman-teman mau menggali atau mengulik topik yang mana ya. Ya, dan usahakan kalian bisa kayak musyawarah atau rapat ya, diskusi antar ketua dan wakil ya. Kalian di grup nanti ibaratnya duluan apa ya, dulu apa ya, cepet-cepetan ya, cepet-cepetan memilih topik yang mana gitu ya. Boleh topik yang belum kita bahas ya, yaitu mungkin di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan terakhir, atau topik yang sudah pernah Miss bahas tapi kamu pengen ulik itu lebih lanjut ya. Nah ya, jadi silakan ini topik silakan bebas memilih, tapi harus topik yang berbeda. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lainnya topiknya harus beda. Ya, jadi ini cepat-cepat ya, cepat-cepat dia yang dapat topik itu ya. Silakan ya, berarti topik cari di RPS ya. Kamu nanti buka lagi RPS-nya. Nah, kalau kita sambil melihat RPS-nya, nah, bentar ya, kita lihatkan dulu RPS-nya biar teman-teman tidak bingung. Nah, pilihan topiknya, biar langsung ini ya. Ini ada di sebelah sini ya. Yang jelas ini yang pertama-pertama tidak, kamu bisa mulai dari ini. Ya. Nah,
Apakah mau bahas cultural diversity and socializing? Itu ya, pilihannya satu. Ya, kamu bisa melihat di sini ya sumber bacaan ya, atau kamu mau mencari sumber bacaan lainnya, boleh, bebas banget ya. Asal ditulis aja ya, referensinya dapat dari mana. Yang pertama itu, atau ini topiknya yang kedua, business telephoning ya. Kemudian topik ketiga, applying for a job atau business letters and emails. Pilihannya ya. Atau kamu mau meetings and presentations in business. Atau kamu mau managing relationships, small talks, and negotiation. And then job interview. Wah, ini serangkaian sederajat ya. Atau kamu misalnya mau, misalkan fokus yang managing relationship aja deh. Atau aku mau yang small talk aja. Atau aku mau yang negotiation aja, Miss. Boleh ya. Jadi kalau misalnya di sini temanya banyak, karena kan ini untuk pertemuan banyak ya teman-teman. Jadi digabungin nih sama Miss ya. 13, 14, 15 gitu. Nah, kamu boleh pilih aja satu ya, maukah managing relationship atau mau ngebahas negotiation atau interview, job interview. Bebas ya, asalkan berbeda ya. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 4 beda topiknya. Ya? Oke. Itu dulu ya untuk pembagiannya, silakan nanti dibicarakan dan bisa menuliskannya di grup WhatsApp ya. Jadi silakan untuk siapa ya, PJ-nya mungkin Miss minta tolong Acil ya untuk membantu Miss ya mengingatkan teman-temannya gitu. Topiknya mau apa nih? Grup 1, 2, 3, 4 ya dan 4. Silahkan ya. Nah, jadi untuk minggu depan itu udah langsung grup 1 ya teman-teman ya untuk tampil. Dan yang jelas teman-teman akan dinilai dari segi performance, nanti ada ya rubriknya. Jadi mau gak mau teman-teman siapkan tempat yang wifi-nya bagus ya. Ya, yang tidak nge-lag ya. Jadi teman-teman bisa on cam nanti ya, karena misalkan menilai dari bagaimana teman-teman melakukan presentasi secara online. Apalagi kan setelah pandemi ya, ini sangat penting untuk memiliki kemampuan bisa presentasi online ya, apalagi dunia desain teman-teman ya yang akan ketemu klien dari berbagai negara. So it's really important. Ya, itu. Kemudian lanjut ya di minggu selanjutnya berarti grup 2, minggu selanjutnya grup 3, minggu selanjutnya grup 4. Nah, nanti teman-teman akan langsung tampil duluan ya. Jadi teman-teman akan dikasih waktu maksimal 40 minutes ya, maksimal tiap kelompok akan dikasih 40 menit ya, dimana 30 menitnya itu digunakan untuk presentation, untuk presentasi, dan 10 menitnya untuk question and answer session ya, nanti akan ada tanya jawab dengan audience. Nah, audience juga sama ya, yang menanyakan pertanyaan itu juga akan mendapatkan poin ya, gitu. Jadi kalau di total ada 40 menit. Nah, dan bagaimana Miss ya kamu mempresentasikannya? Nah, hari ini kita akan bahas ya how to do your presentation and meetings in English. Oke, sampai sini dulu. Is there any question? Ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Oke. Nah, kalau sudah, kita langsung aja kepada praktiknya ya, teman-teman ya. Di sini ada langsung kita masuk ke case study ya, studi kasus bersama-sama. Ceritanya ya, teman-teman ini latihan ya untuk memadukan pikiran. Tapi Miss yakin ya anak-anak desain, apalagi desain produk itu sudah sangat mahir membuat PowerPoint ya, baik itu pakai aplikasi PowerPoint atau Canva atau Slideshow dan lain sebagainya. Jadi terserah ya mau apa. Nah, di sini Miss mau mengajak teman-teman untuk berpikir. Yeah, I want you to discuss about today's case study. What if we are a team, yeah, in a business, and we have to make a presentation, yeah, and you only have limited time. Nah, ini langsung aja studi kasusnya. Kamu cuma dapat sedikit waktu, tiba-tiba misalnya
kamu bukan tim yang harus tampil, tapi tiba-tiba atasan kamu itu meminta kamu untuk bikin presentasi dadakan. Nah, so what will you do? Ya, apa yang akan kamu lakukan? Sebelum ini, boleh ya? Apa yang akan kamu lakukan? Boleh Zayan? How about you, Zayan? Apa yang akan kamu lakukan, Zayan? Halo, tiba-tiba atasan menyuruh, ayo bikin PowerPoint ya. Cuma dikasih waktu misalnya 2 jam. Apa yang akan kamu lakukan? Ya? Can you speak louder? Ini kurang dekat mikrofonnya. Iya ya, Miss Dimas kurang terdengar. Is it? Pardon? Ya, mungkin agak bermasalah ya. Bisa ya Zayan langsung tulis aja di chat box. So now I want to ask Nia. Okay, Nia, how about you, Nia? So what will you do if you have to make a PowerPoint and do the presentation in a meeting in business? Firstly, I need to stay calm because the important to stay calm. Stress will only interfere my concentration. So, staying calm is the first move. Oh, very good. The second, I might to prioritize information. So, karena terburu-buru jadinya, kita harus memprioritaskan informasi yang paling penting terlebih dahulu. Okay, very good. That, I use a PowerPoint template or Canva template, so mempersingkat waktu untuk presentasi. Kemudian, I make to use key point and visual, so I don't write too much. Very good. And simply my presentation again, so I'm using too many slides or information, and to keep my presentation to simple and easy. Kemudian the sixth, MWFest, saya akan merevisi soalnya pasti ada beberapa kesalahan kata maupun typo. Okay. And let's practice meskipun waktunya terlalu singkat, tapi saya akan mencoba untuk praktis lebih dulu sebelum mempresentasikannya ke klien. That's all? Yes, that's all. Okay, very good. Yeah, wow, yeah. I'm happy to hear your answers, Nia. Thank you. So next, I want to know from Amarudin. Okay, how about you, Amarudin? What will you do? Kalau waktunya terbatas, saya kumpulkan dulu informasi yang paling penting, lalu menyampaikannya dengan cara yang paling penting dulu. Sama jadi yang kurang penting nanti. That's all? Yes. Okay, very good. Yeah, thank you for your answer, Amarudin. Yes, you have to look at the most important items or contents that you will present in your presentation. Very good. How about Jody? Okay, Jody, how about you? So what will you do if you have to make a presentation? Ya, untuk saya sendiri mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu,
lalu meningkatnya memilih informasi yang paling penting sambil mengerjakan di PowerPoint. Mm-mm. That's all? Atau ada lagi? Ya, sebelum menyampaikan ke klien saya memahami isi PowerPoint tersebut seperti disampaikan. Okay. That's all? Cukup? Atau ada lagi, Julie? Cukup ya? Kayaknya ya? Oke. Oke, thank you Jody for your answer. Yeah. The last one ya, Miss mau tanya, I want to... Sebentar, tapi cek dulu tadi ada twing apa ya? Oh, sudah ada ya di sini. Zayan ya, tadi Zayan, I will study the material that I have to make, then I will arrange a team to define the material so that it is finished quickly. I will correct and be more detailed in presenting it to the client. Okay, and that's okay, Zayan ya. Thank you very much. Okay, and the last one I want to ask Muhammad Amar. Okay. Muhammad Amar, how about you? What will you do? Yes, Mom. Pertama-tama saya bakal memilah dulu apa yang benar-benar harus saya presentasikan. Kemudian saya akan kumpulkan data-datanya. Saya akan berdayakan tim-tim saya untuk cari datanya untuk secepat mungkin. Setelah itu kita buat poin-poinnya. Poin-poin apa aja yang perlu disampaikan. Sesudah didapat apa yang perlu disampaikan ya, maka kita langsung bergerak menuju ya Canva atau sebagainya begitu, Miss. Ya, setelah itu kita akan buat secara simple aja, nggak perlu yang banyak ornamen dan sebagainya karena memang itu bukan hal yang begitu penting. Oke, setelah itu setelah dirasa cukup, kita pastinya mereview apalagi yang kurang dan minta masing-masing dari anggota tim untuk menguasai apa aja yang perlu yang menjadi bagian dari mereka pada saat presentasi nanti. Begitu, Miss. Okay, very good, Amar ya. Okay, very good. So now I will open for the volunteer. Nah, sekarang untuk yang volunteer, ada yang mau nambahin? Yeah, you can raise your hand if you want to add more information. Untuk yang volunteer ya ada. Ya berarti Zayan ya, Amarudin and Jody you will get point ya for today. Oke ya. Untuk tadi diingetin tadi ya sama Amar dari jawabannya. I want to divide dan juga Zayan ya. Divide the job desk ya. Jadi kan ini karena memang kita mata kuliahnya bahasa Inggris untuk bisnis dan komunikasi, berarti kita tidak terlalu berfokus pada grammar ya teman-teman. Tapi bagaimana penerapannya nih sebenarnya ya. Kayak kenapa sih kok penting belajar ini? Nah, langsung aja ya, Miss akan menjelaskan singkat saja sobat BIAC dan ini berhubungan dengan job desk yang bisa kalian terapkan nanti saat membagi tugas untuk presentasi di masing-masing grup ya. Jadi ini boleh dicatat oleh teman-teman ya untuk penjelasannya. Tapi ini untuk si PDF-nya ya nanti akan Miss bagikan supaya teman-teman juga bisa baca masing-masing ya dengan lebih mendalam. Okay, so maybe some of you have known about BISC. So this is the assessment, the assessment for individuals, especially their patterns in a team.
Jadi dalam psikologi itu banyak kan ya teman-teman, tes-tes yang bisa mengetahui kepribadian teman-teman. Namun ya, however in an institution or in a company biasanya yang lebih sering dikenali itu namanya di ISC styles ya. Biasanya para HR ya, kalau teman-teman nanti mau bekerja di BUMN misalnya ya, itu salah satu perusahaan yang dia akan menggunakan tes gitu ya, ada group discussion. Yang seperti itu bisa mereka kenali dari bagaimana pattern pola yang teman-teman lakukan saat group discussion itu ya. Dan nanti teman-teman akan sadar bahwa bukan teman-teman tidak mampu ya untuk lulus atau untuk diterima di sebuah posisi pekerjaan. Tapi mungkin memang bukan teman-teman ya yang mereka cari. Mungkin mereka mencari orang dominan, atau mereka mencari orang influence, atau mereka mencari orang steadiness dan conscientious ya. Nah ya. Nah apakah itu Miss? Ya. Nah ini adalah sedikit aja teman-teman biar paham. Ini tentang evaluasi ya, evaluation of behavioral styles. Jadi sebenarnya manusia itu berpola, apa yang kamu lakukan, perilaku kamu itu membuat sebuah perspektif bagi seseorang. Dan itu juga mempengaruhi cara kamu bekerja, especially in business. Okay, talking about the ILC, if you look at the color here, you will know that dominance with the red color, influence with the yellow color, steadiness with the green color, and the last one, conscientious with the blue color. Nah, it's a blue or the little bit purple ya, apa ya? Blue ya kayaknya ya, teman-teman lebih paham ya masalah warnanya. Nah, so for those ya, nah bagi teman-teman yang kemarin tuh udah mengisi di ISC ya, coba nanti dilihat lagi deh ya. Bagi kamu yang dominance, maka kecenderungan apa yang akan muncul dari perilaku kamu? Nah ini dia ya, this is the adjective. Ya, ini adalah kata sifat untuk orang-orang dominance. Nah, kata sifat ini boleh teman-teman catat ya nanti sebagai apa Miss? Sebagai bahan untuk kamu menuliskan cover letter atau kamu saat job interview. Ya, kamu bisa mengeluarkan kata sifat ini. Jadi nggak hanya melulu misalnya I'm a diligent person, ya, tapi kamu bisa bilang ya I'm quite competitive in apa atau I'm direct in apa, ya. Jadi itu membuat jawaban kamu lebih berbeda dari yang lain. Ya, dan itu menunjukkan bahwa kamu mengetahui diri kamu. Ya, jadi ini penting untuk bahan job interview juga ya teman-teman. Nah untuk orang-orang dominance ya, yang tadi sudah sedikit juga Miss tulisin ya. Nah ini kecenderungan kamu ya, kamu akan melihat teman-teman kamu yang dia itu kalau dominance-nya lebih tinggi, perilakunya akan decisif. Decisif itu berarti kamu sangat bisa memutuskan sesuatu. Ya, jadi orang dominance itu tak ya. Cepat dia tuh memutuskan. Dia nggak akan kebingungan, aduh siang ini mau makan apa ya? Dia tidak akan kebingungan. Ya. Dan dia bisa memutuskan. And then kompetitif, orang dominan itu kompetitif ya orangnya, suka berpersaingan. And then daring ya, berani. Direct, langsung, inovatif, orangnya persistent, kekeh, kokoh, dan teguh gitu ya. Adventurous, orangnya itu petualang biasanya. And then problem solver, dia adalah si paling ya bisa menyelesaikan masalah. Dan juga results oriented. Dia tuh orang yang sangat bertujuan pada hasil. Ya, ini untuk orang dominance. Di kelas ini ternyata juga cukup ada ya beberapa yang influence. Nah, influence ini adalah tipikal orang yang akan terlihat charming. Ya. Dia tuh menyenangkan, hangat, friendly gitu ya. Dan orang itu charming, and then confident. Orang-orang influence itu confident kalau ngomong, ya, ngomong sesuatu dia confident. Dan juga convincing. Convincing itu jadi dia bisa meyakini seseorang, ya. Ibaratnya kalau kamu ngomong sesuatu, orang yang mendengar orang influence itu merasa kayak setuju atau bahkan bisa terpengaruh kalau orang-orang influence. Ya, karena dia kalau ngomong tuh kayak ya banget gitu ya, kayak meyakinkan banget gitu. Dan juga enthusiastic. Orang-orang influence tuh antusias banget ya kalau dia ngomong ya, atau melakukan sesuatu. And then inspiring. Dia juga biasanya orang-orang yang menginspirasi sekitarnya. Ya. Kalau ibaratnya ada cahaya ya, dia tuh kayak matahari ya di tengah perkumpulan grup gitu ya. And then optimistic, dia orang-orang yang sangat optimis. Persuasif, gaya pendekatan dia persuasif ya.
pendekatannya tuh ya membujuk ya, dan orang itu mau untuk melakukan sesuatu yang dia minta. Dan sociable, orangnya sosial banget ya, dan trusting, orangnya sangat bisa dipercaya ya. Ini untuk orang influence. Nah, untuk yang steadiness ya, yaitu hijau, ini adalah si paling dicari ya, steadiness itu ya. Kenapa kalau paling dicari? Dia tuh sangat cocok untuk masuk ke manapun ya. Nanti kita akan lihatnya di bawah. Betapa teman-teman yang misalnya influence, kamu tuh punya sesuatu yang perlu kamu kembangkan ya, agar kamu bisa bergaul atau bekerja dalam tim yang mana di dalamnya ada dominance dan yang lainnya. Nah, kalau steadiness ini si paling enak diajak ngobrol ya. Karena dia kecenderungan dia adalah understanding. Dia orangnya sangat pengertian. Kamu kalau curhat pasti nyari orang ini ya, steadiness ya. Karena dia tuh akan sangat mengerti. Kemudian dia friendly, dia ramah gitu ya. Kemudian dia adalah good listener, dia pendengarnya sangat baik. Makanya biasanya kita kalau curhat akan mencari orang-orang yang kecenderungannya dia adalah steadiness ya. Dia nggak motong, dia tidak mencuri cerita kamu ya, pokoknya dia dengerin aja ya. Dan kamu sangat merasa didengarkan. Dan juga dia orangnya patient ya, sabar gitu, relax, orangnya juga santai ya, slow eye gitu ya. Dan desire, orangnya juga sungguh-sungguh, tulus ya, stable, orangnya stabil, kemudian steady ya, orangnya juga stabil apa ya, nggak mudah untuk digoyahkan gitu ya. Dan team player, dia sangat suka bermain dalam sebuah tim. Jadi ibaratnya dia suka banget gabung di sebuah komunitas ya. Ini orang-orang steadiness. Sedangkan ya si paling dramatis dan dilematis ya, ini adalah orang-orang C, kalau kita sebutnya C, the C1 ya. C ini dia kecenderungannya adalah accurate ya. Dia sangat suka menjadi akurat. Mungkin di sini teman-teman bisa menjawab sendiri ya di dalam hatinya, apakah kamu seperti ini? Apalagi yang C ya terlihat di sini. Akurat tuh dalam artian kamu melakukan sesuatu tuh harus mencari ini benar nggak ya? Nah, jadi kayak gampang takut salah gitu ya. Kamu pengennya tuh betul, presisi ya, precise, harus presisi. Analytical, kamu juga orangnya cukup analitis ya. Kemudian compliant, ya, kamu juga termasuk suka merenung gitu orangnya tuh. Courteous, kamu juga orangnya tuh sopan dan santun. Jadi benar-benar memegang sebuah prinsip dalam hidup kamu ya, adat istiadat dan lain sebagainya gitu ya, dan sesuai aturan gitu. Kemudian kamu orangnya diplomatik ya. Kamu orangnya itu objektif kalau orang C itu ya. Dia akan diplomasi. Mudah banget untuk berdiplomasi ya. Karena dia tidak subjektif, dia lebih ke netral ya, kayak objektif memandang sesuatu. Karena kan dia sesuai dengan aturan ya. And detail, orang-orang C ini detail banget ya. Berarti kalau di desain kamu kalau menggambar atau apapun ya, membuat sesuatu pasti detail banget ya. Dan fact finder ya, kamu pasti mencari apakah sumber bacaannya itu benar, valid, atau itu hanya hoax ya. Jadi dia senang banget mencari kebenaran dan objektif ya. Kamu kalau mau tahu ya ini mana yang benar dan salah, tanya kepada orang C ya. Maka orang C dia akan memberikan jawaban seobjektif mungkin ya. Ini adalah secara umum ya, the general traits ya that we have. Tapi kasusnya gimana Miss? Kalau hasilnya sama ya, ada tuh yang ISC-nya tuh setara. Itu artinya ada momen atau situasi tertentu yang itu membutuhkan kamu lebih influence, atau kamu lebih steady, atau kamu lebih C. Ya, itu hanya kecenderungan yang muncul. Ya. Jadi kamu bisa nanti bisa mengetes ya, apakah betul ya yang dikatakan di bawah ini. Lanjut nih ya. Nah, yang perlu disadari nanti dalam grup ya dan presentasi, teman-teman harus tahu, terutama untuk bagi ketua ya atau masing-masing anggota, untuk bisa berempati. Kenapa? Ini bukan karena dia orang yang nyebelin ya, tapi memang dia punya kecenderungan melakukan perilaku seperti itu. Jadi kamu bisa lebih berempati sama dia. Untuk orang dominan and influence, ya, kesamaan mereka adalah mereka orang yang direct. Ya. Kecenderungan mereka adalah langsung. Artinya dia kalau ngomong, ya ngomong aja belak-belakan. Ya. Dia tidak akan takut, dia tidak akan diam, tapi dia ngomong.
Ya, jadi tipe orang yang direct. Kalau mau sesuatu dia akan minta gitu ya. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau dominance dia orangnya guarded. Guarded itu artinya dia tuh kasih batasan ya. Ibaratnya kalau ada tembok, dia kasih tembok tuh sama orang-orang ya. Nah, artinya dia tidak mudah untuk dikritik. Ya, orang dominan itu nggak terlalu suka untuk dikritisi. Ya, karena kan dia cenderungnya mengatur ya, gitu. Nah, kalau influence ini beda ya. Influence itu orang yang akan terbuka. Kalau kamu kritisi, komentari dia akan terbuka dan menerima. Ya, ini untuk influence. Ya. Dan kecenderungan untuk bekerjanya, dominance dan influence ini sama-sama cara kerjanya itu fast. Ya, fast based. Jadi cepat, sat gitu ya, kalau kita bilang. Dia kalau ngerjain tugas atau ngerjain project, kan pengennya cepat gitu ya. Ayo, yang penting cepat, udah beres. Kalau ujian, penting cepat beres gitu ya. Tapi perbedaannya adalah ketika kamu bekerja, orang dominans itu akan fokus pada task oriented. Artinya, orang dominans itu nggak akan terlalu peduli mau kamu sakit, mau anggotanya sakit, mau anggotanya ada sesuatu hal, ya dia nggak peduli. Yang penting tugasnya beres. Ya, karena dia berdasarkan apa ya istilahnya demand ya, tuntutan kerjaan gitu ya, tuntutan project gitu. Kalau kamu nanti satu grup ya dengan orang dominans, dia nggak akan terlalu peduli ya mau kamu sakit kayak gitu. Yang penting ya tugas kamu selesai ya bagian ini gitu ya. Tapi untuk orang influence dia akan tergerak ketika itu tuh berhubungan dengan people ya, people oriented. Biasanya ini orang-orang humas ya yang disenang ketemu orang ya. Dia tuh harus menemukan alasan kenapa sih aku harus mengerjakan itu. Dan jika itu berhubungan dengan seseorang, membuat orang itu bahagia, dia akan senang mengerjakannya. Ya. Jadi orang influence itu dia akan lebih peduli ya sama anggotanya. Kalau dia sebagai ketua ya, dia akan peduli sama anggotanya. Ya, dia akan menyemangati lah gitu ya orang influence itu. Ya, itu perbedaannya. Tapi mereka sama-sama gaya kerjanya itu cepat ya. Nah, ya, jadi jangan harap ada teman kamu yang buru-buru gitu ya. Mungkin dia dominance atau influence. Nah, lain halnya dengan dua personality atau style ini ya. CS and CC ya. S and C. Nah, orang-orang steady ya, dia cenderung terbuka ya. Nah, si paling dicari kan si steady ini ya. Karena dia terbuka ya, kamu kritisi, kamu komentarin dia nggak apa-apa, sama kayak influence. Namun dia cukup kesulitan untuk ngomong secara direct langsung. Jadi dia lebih indirect ya. Dia kalau ngomong itu akan indirect. Nanti misalkan kasih contohnya. Ya, sedangkan orang C ini kenapa problematik? Dia udah mah indirect ya, dia cukup kesulitan untuk ngomong langsung dan dia juga guarded. Dia juga ada tembok pemisah yang sangat besar ya antara dia dan orang lain. Dia sangat tidak mudah dikritik. Ya, jadi ini banget ya teman-teman, dia sangat tertutup ya, susah lagi ya untuk terbukanya. Makanya dilematis bilang. Ya. Dan kesamaan mereka ya, si S dan si C ini mereka sama-sama kalau bekerja polanya adalah slow pace. Pelan-pelan aja, slow aja, santai aja. Jadi kalau ngajarin ujian, ya masih ada 100 menit ya, 100 menit lah, gak usah cepet-cepet. Ya. Nah, dan juga untuk steadiness, dia cocok sama influence karena dia sama-sama juga senang ya kalau itu membantu seseorang. Jadi dia lebih ke people oriented. Dia senang melakukan tugas yang itu tuh bisa membuat seseorang bahagia. Ya. Sedangkan yang C, dia sama kayak dominance ya. Dia nggak peduli ya sama orang, tapi dia lebih kepada mengikuti aturan atau kalau misalkan kasih tugas ya dia akan nurut perintah yang memberikan tugas. Jadi dia nggak peduli rekan kerjanya nggak bisa kerja kelompok misalnya, karena apa dia nggak peduli ya gitu. Ya, nih ya, ini kecenderungannya. Nah, ini sedikit aja. Dan ini ada ranahnya ya teman-teman, ada yang sangat ekstrim ya, sangat ekstrim, ada yang enggak. Inilah yang membuat teman-teman nanti ada yang S, I, C. Nah yang teman-teman yang jawabannya
jawabannya itu mirip-mirip atau setara ya 888. Nah, ini mungkin lihat di sini ya. Kamu terletak di yang mana nih? Nah, kalau di sini kamu lebih kemana? Very persuasif orangnya atau supportive atau apa ya? Silakan nanti dilihat. Ya. Di sini, nah ini yang nanti teman-teman silakan baca ya. Tapi misalkan bahas sedikit aja yang penting-penting saja. Tapi sebenarnya penting sih ini ya. Ini membuat teman-teman nanti kalau bekerja membuat project atau apapun nanti di tempat kerja dan ketemu orang-orang yang kamu kayaknya nilai dan raba-raba nih, ini orangnya dominan sih. Ya, karena dia menunjukkan perilaku ini. Nah, untuk menghadapi orang-orang dominan, teman-teman ya, apalagi yang di kelompok ada orang dominan, kamu harus sadari dan juga maklumi bahwa dia akan asertif orangnya. Asertif itu tegas, ya. Jadi orangnya tuh nggak banyak bercanda ya, tegas aja. Kita tugas apa nih? Gitu. Jadi dia akan tegas, asertif. Dan dia kalau memimpin, dia sangat cocok untuk jadi leader ya, si dominan ini. Karena dia mampu mengontrol orang. Dia nggak takut kan untuk ngomong. Dan biasanya cara dia memberikan tugas pada teman-temannya, rekan satu timnya adalah dengan memerintah. Kamu kerjain ya, halaman ini sampai ini, kamu ini sampai ini, kamu ini sampai ini. Ya. Jadi dia tidak segan-segan langsung aja tegas aja membagi tugasnya. Sedangkan jika influencing adalah si ketuanya, ya, dia pendekatannya persuasif. Ya. Dia tidak akan langsung menunjuk orang gitu ya untuk kerjaan itu. Ya, contoh ya, kalau dominan dia akan bilang misalnya, Oke Wahyu, kamu ini ya kerjanya halaman 10 sampai 15 ya. Dah ya. Tapi kalau influencing dia akan bilang ke Wahyu, gimana kayaknya nomor 10 sampai 11 kamu banget deh, ya nggak sih? Ya. Dia akan mempengaruhi ya Wahyu sehingga Wahyu tuh mau ya. Iya juga ya. Masa iya? Iya. Kayaknya kamu bisa banget deh untuk bagian ini. Nah, itu caranya orang influencing. Ya. Nah, kalau steady, dia orangnya akan sabar, patient ya. Jadi kecenderungan sabar tuh artian ya sok aja aku mah. Kalau dalam timnya, sok aku mah yang mana aja sok bagi. Ya, aku mah yang mana aja. Gitu ya. Dia nggak akan gak akan mencetuskan sesuatu gitu ya. Ya dia mah santai aja gitu ya. Kalau dikasih tugas dia, udah dikerjain ya. Dia nggak akan protes, dia nggak akan apapun. Orang steady ya. Sedangkan orang C ya, dia tuh lebih kontemplatif ya. Kontemplatif tuh dia banyak merenung, menganalisa ya. Dia banyak merenung, menganalisa. Jadi dia kalau jadi ketua, dia akan membagi sesuai dengan tupoksi kayak benar-benar sesuai aturan dan lain sebagainya. Gitu ya. Dia dan menganalisa ini orangnya nggak cocok deh yang ini. Ini kayaknya yang ini. Tapi dia dalam diam gitu ya. Dia dalam diam. Makanya nanti kalau ada ketua kelompok yang si tadi kalau nggak salah Miss Tunjuk, ini akan dibantu oleh orang I ya. Untuk bisa mengeluarkan idenya. Karena orang si itu susah untuk ngomong. Ya. Dia tuh ramai di pikiran orang si itu ya. Dia overthinkingnya tuh tinggi banget ya orang si itu. Ya. Nah, ya, kamu harus sadar ini kecenderungan di anggota kelompok kamu nanti. Dan yang kamu juga perlu sadari dan gak perlu marah, gak perlu baper nanti dalam dunia kerja juga. When you are in conflict, ya, pasti kan dalam kehidupan kita mengalami konflik ya teman-teman, entah sama keluarga atau rekan kerja. Nah biasanya tipe perilaku mereka itu juga akan menuju pada satu kecenderungan. Jadi kalau dominan, kalau dia berada konflik, dia stres gitu ya, atau dia ada pertengkaran lah ya terjadi, dia akan demand. Ini bentuk pertahanan orang dominan. Ya. Kalau orang influencing, dia akan attack, dia akan menyerang. Kalau orang steady, dia akan compliance, berdamai. Kalau orang C, dia akan avoid. Contoh nyatanya adalah misalnya teman-teman pasangan deh ya, misalnya ya. Kamu punya pasangan kamu dominan dan kamu adalah orang influencing. Kamu janjian ketemuan jam 9. Ini orang dominan sama influencing itu sebenarnya sama-sama pengen cepat kan? Ya, on time lah. Cuman suatu saat orang influencing ini terlambat karena misalnya ada sesuatu di jalan, ada ambulans lewat atau apa. Datanglah dia misalnya jam 9.03 misalnya ya, sampai. Nah,
Bagi orang dominan itu sesuatu yang nggak sesuai kan, gitu, nggak sesuai dengan yang dia inginkan. Maka akan terjadi sebuah konflik antara dominan dan influensi. Maka dia akan bilang sama influensi, loh kok kita dapetnya 9:03, tapi janjiannya jam 9. Kamu tuh harusnya, sedangkan kamu tuh harusnya udah siap-siap dong 2 jam sebelumnya. Kan nggak mungkin kalau misalnya, dia akan semakin menuntut orang tersebut. Sedangkan orang influencing kalau digituin, diserang, ya, kalau ada konflik, dia kecenderungannya akan attack, ya. Dia bukan mengiyakan atau minta maaf enggak, tapi dia akan, oh gitu, aku baru telat 3 menit doang, kamu kemarin minggu lalu telat 10 menit, aku nggak apa-apa. Dia akan mengungkapkan ya kesalahan-kesalahan dan dia akan menyerang lawannya, ya. Dia akan menyerang. Ya, ini adalah pertahanan orang-orang influencing. Pokoknya dia nggak mau kalah, ya orang influencer itu dia akan nyerang aja, gitu. Lain halnya kalau kamu adalah orang steady, ya. Misalnya si dominan ini marah-marah nih ya, wah kamu tuh harusnya datangnya jam 9, harusnya 2 jam sebelum itu. Nah orang steady akan jawab, oh iya maaf ya, iya deh nanti next aku nggak telat. Nah, udah. Jadi orang steady itu sangat cinta kedamaian, ya. Jadi dia udah nggak usah ribet-ribet gitu ya, santai, ya. Tapi kalau orang C, orang sini akan cenderungnya kabur, ya. Dia lari, dia tidak suka menghadapi masalah, ya. Misalnya dimarahin nih sama dominan, kok telat 3 menit, gimana sih? Oh gitu ya? Iya sih aku telat, ya tapi mau gimana? Gitu kan, ya udah, dia akan pulang. Orang sih lebih baik udah aja, telat kan, gitu, pulang, ya. Atau dia menghindar, atau dia diem, ngambek ya, nggak ngomong, ya. Nah, ini orang C, ya. Dia akan menghindar. Nah, jadi kalau kamu nanti punya rekan satu tim, apa ya? Dia kalau dikasih tugas kalau lagi ada masalah sama rekan kerjanya tuh menyendiri aja ya. Oh berarti kayaknya dia orang C, gitu ya. Dia avoid. Ada orang yang dia mau salah mau apa dia santai-santai aja, ya. Dia mungkin orang S. Ya. Ini ada orang yang kalau kita ngomong satu kata dia 2 kata. Ini orang I, ya. Dia akan berbalas. Kamu kasih satu kata, dia akan kasih kamu 2-3 kata. Orang dominan, ya kamu akan semakin ditekan, ya. Gitu. Ya, ini yang perlu teman-teman baca nanti ya silakan. Dan apa sih kebutuhan kalian? Nah, di sini silakan nanti dibaca ya secara seksama. Ya. Ini bisa juga memberikan pengetahuan teman-teman untuk menjalin komunikasi atau hubungan baik itu antar pasangan, baik itu antar keluarga, terutama di rekan kerja ya, di konteks bisnis and communication. Ya. Nih kalau under stress apa yang akan terjadi ya? Orang dominan akan diktatorial ya, dictatorial and critical. Ya, jangan coba-coba menekan orang-orang dominan, ya. Dia akan semakin diktator, ya, dan kritis. Kalau kamu punya bosnya itu kan ditekan ya, dan bos kamu adalah orang dominan, dia akan semakin kritis sama pekerjaan kamu dan dia akan semakin memerintah kamu. Itu bukan karena dia lagi PMS atau apa ya. Nah, kamu bisa berempati, oh mungkin bos saya lagi stres nih. Biasanya dia nggak sekritis itu, ya. Terus kalau orang influence, ketika dia stres, dia akan semakin sarkastik dan superficial. Ya, dia biasanya mengeluarkan sarkasnya, ya. Ini kan harusnya ini, gitu ya. Wah, kamu perlu tahu, oh dia kayaknya lagi stres, gitu ya. Dan dia merasa super ya, kayak punya power di situ. Kalau orang steady, kalau dia dalam keadaan stres, dia akan submisif, justru tenggelam ya orang S itu. Jadi nggak semangat ya orang S itu. Makin nggak terdengar suaranya dan makin pasrah, ya. Dia semakin tidak bisa memutuskan sesuatu, indecisif. Ya. Ada kan ya tipikal orang yang diburu-buru dia malah nggak bisa mikir. Ayo dong cepet, tunggu dulu, aduh gimana ya, aduh. Ada kan? Karena dia berada dalam tekanan dan dia tidak bisa memutuskan. Ya. Dan orang C, kalau kamu kasih tekanan atau dia berada dalam bawah tekanan, dia akan withdrawn atau headstrong. Dia akan menarik diri dari perkumpulan itu atau situasi itu, atau dia menjadi keras kepala, batu. Diomongin ini dia nggak akan dengar, ya. Makanya ini yang paling dilematis adalah orang-orang C.
termasuk sulit untuk menjadi teman ya. Tapi kalau sekali kamu berteman sama dia, insya Allah dalam jalan kebenaran gitu ya. Karena dia sangat menjunjung tinggi prinsip ya dan kebenaran. Ya, prinsip dia dalam hidup tuh ya sesuatu yang harusnya kayak gitu ya. Ini untuk orang-orang C dan cenderung lebih perfectionist dari yang lainnya. Sampai di sini dulu. Is there any question? Silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan. Gimana? Apakah cukup relate dengan teman-teman? Iya, boleh. Aman. Untuk presentasi kali ini bisa kita lihat di mana ya Bu setelah ini? Presentasi yang mana? Ini apa namanya Microsoft Word. Masih di IIS ini. Iya. Nanti bisa kembalikan seperti biasa di LMS ya. Oke, terima kasih Bu. Sama. Gimana nih kalau Amar? Relate nggak Amar? Kind of ya. Ini Amar tuh apa ya? Masalah influencing, Miss. ya, influencing ya. Yes. Yes. Very good. Ya, nanti silakan ya kalian baca aja. Karena ini mempengaruhi bagaimana kalian bisa menguasai rekan satu tim. Ya, apalagi kalau kalian ditunjuk ya suatu saat suatu hari menjadi ketua tim. Jadi kalian nggak akan baper, nggak akan stres, ya. Karena kalian bisa mengendalikan situasi. Karena kamu tahu, anggota saya tuh banyaknya S. Mereka tuh akan menjadi supporter terhebat. Orang S itu adalah orang yang paling enak diajak bekerja sama ya. Gitu. Karena mereka akan terima-terima aja. Tapi jangan berharap dia akan mengeluarkan ide yang baru ya. Karena orang S tuh santai aja gitu ya. Dia tidak akan menunjukkan ide baru. Ya. Tapi kalau kamu pengen punya ide baru, tanya orang influencing. Ya. Orang influencing itu punya ide yang di luar dia di luar kebiasaan ya. Karena orang-orang influencer itu cenderung pengen mencari sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi kalau kamu pengen menyelesaikan sebuah masalah, cari orang dominan. Karena orang dominan itu langsung to the point. Ya. Dia akan langsung fokus sama masalahnya. Dapat aja solusinya. Tapi kalau kamu pengen tahu SOP ya, atau misalnya tentang hukum ya, atau tentang persyaratan, ketentuan, kamu tanya orang-orang C. Ya. Orang-orang C akan menyediakan kamu dengan informasi yang lengkap sesuai dengan tupoksi atau sesuai dengan standar. Ya. Nah, biasanya orang-orang C ini kalau misalnya ngetik di WhatsApp, dia tuh udah mikir dulu mau ngetik apa, pas sudah ngetik dihapus lagi. Ya. Ini biasanya orang C ya, banyak mikir. Jadi deh, nggak usah deh. Kalau mau nanya juga, mau ngacung, mau resen, ini pertanyaan aku make sense ya? Aku terlihat bodoh ya? Nah, itu orang C itu akan berpikir di kepalanya ya. Jadi dia mau filter sendiri. Tapi kalau untuk kayak Amar, influencing, kamu akan ngomong aja tanpa dipikir. Jadi nge-post aja, mikirnya belakangan. Ya. Orang-orang influencing itu yang penting ngomong aja dulu, dipikirnya belakangan. Dan sometimes orang-orang influencing itu akan menyesal dengan apa yang dia katakan. Karena dia biasanya cenderung ngomong tanpa dipikir. Ya. Kalau orang dominan, dia akan ngomong tapi kayak mendominasi ya. Dan energinya tuh sangat kelihatan orang dominan tuh kalau ngomong tuh ya. Gak menarik sih, cuman ya kita takut ya sama orang-orang dominan. Dia punya sesuatu yang mau kita harus kerjain gitu ya. Kalau orang S, ya slow santai aja. Misalnya tugas nih dikumpulin jam 10. Tenang, jam 10 kan. Kalau kerja kelompok nih, kamu enggak kerjain, kata orang C ya, kata orang D. Kerjain lah, tenang, jam 10 kan, santai aja. Jadi dia tuh tahu kapan harus bekerja ya orang S itu. Tapi dia santai, slow ya, slow eye. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa sedikit menginspirasi. Dan ini bisa menjadi bekal ya untuk teman-teman nanti sukses di bidangnya masing-masing ya. Karena kamu mengetahui bahwa manusia itu berpola ya. Apalagi dengan klien kamu bule ya, kamu udah tahu nih pola dia. Ya mereka cenderungnya apa orang-orang bule itu.
Ya, kalau orang-orang bule itu cenderungnya ya dia influence dominan gitu ya. Kalau orang Indonesia lebih steady ya banyaknya, lebih pasrah, sabar gitu ya, mau diatur ya gitu. Ya, tapi kalau orang-orang bule itu biasanya dia speak up gitu orangnya. Dah ya, next kita langsung ya ke tadi ya studi kasus lanjutan. Nah, jadi ceritanya kita udah tahu nih dan kamu udah lihat tadi ya teman-teman kamu di ISC. Nah, sekarang kita ke studi kasus. Ya, di sana Miss juga salah satu anggota tim ya. Nah, ceritanya topik yang kita pilih yaitu topik hari ini itu adalah tentang meetings and presentations in business. Nah, dari materi ini, topik ini, kira-kira teman-teman akan mencari hal apa? Kalau topiknya meetings and presentations in business. Boleh Miss mau tanya Ilham. Udah bisa belum Ilham? Sudah ada Ilham? Kalau belum bisa on mic boleh di typing aja ya. Sambil menunggu Ilham, Miss mau tanya Wahyu deh, Wahyu. Yes, kalau misalnya kita topiknya meetings and presentation, apa yang akan kamu cari? Mungkin cara membuat presentasi yang benar. Oke. Apalagi? Terus cara komunikasi dengan klien. Oke. What else? Udah sih, Miss. Very good. Yeah, thank you Wahyu. So now I want to know from Fitria. Okay, Fitria, how about you? Apalagi kalau kamu bisa berkontribusi? Tadi Wahyu udah nyebutin itu, tambahannya apa menurut Fitria? Cara melakukan presentasi yang baik dan benar, Miss. Oke, cara melakukan apa saja yang harus dihindari ketika kita presentasi. Oke ya, apa saja yang harus kita hindari dalam presentasi. Very good. How about Sri? Gimana Sri? Kalau menurut Sri? Tambahannya? Masih ada? Sri? Coba ya. Masih nggak mau lihat nih. Sri, masih ada ya Sri? Masih. Sri, are you still here? Ya, sambil menunggu Sri ya untuk merespon. Kalau gitu Miss mau tanya Acil. Gimana Acil? Kita mau bikin project nih, meetings and presentation in business. Apa yang akan kamu tambahin? Selain tadi kata Wahyu and Fitria. Yang pasti tahu tujuan presentasinya dulu sih, Mam. Oke, very good. Tujuannya? Emang apa? Apa tujuannya biasanya? Harus tahu dulu misalnya bisnis tentang apa gitu, dapat dalam dulu. Ya. Dapat dulu. Nah, misalnya kasusnya teman-teman kan akan presentasi nanti di kelas ini. Kira-kira tujuannya nanti apa dong? Jadi untuk mempersiapkan diri. Nanti kalau presentasi beneran gitu. Oke, persiapkan diri kalau presentasi beneran gimana? Ya. Oke, baik. Ya, tadi Sri jawab ya di kolom chat. Mic-nya lagi bermasalah ya. Oke, boleh aja ikut typing aja ya Sri.
Next, I want to ask Mumtaz. Okay, Mumtaz. How about you, Mumtaz? Gimana nih? Kita mau bikin project ini nih, meetings and presentations in business. Selain yang tadi disebutkan, kira-kira apa tambahannya? Sambil melihat lagi apakah Mumtaz masih ada? Masih ya? Boleh ya, kalau tidak bisa on mic, boleh typing aja ya. Oke ya. Oh, kata Sri nih. Menguasai materi yang sudah ada, melatih kemampuan berbicara, memberi motivasi dan kerapian dalam membawakan presentasi. Oke ya, very good. Nah, ceritanya ya, kita singkat cerita udah tahu ya, kita mau ngapain ya. Nah, kita satu tim, kita mau ngejelasin ini di kelas. Berarti tadi disebutkan bahwa harus tahu tujuannya. Oke, berarti tujuan teman-teman nanti presentasi adalah teman-teman membantu rekan satu tim lainnya. Jadi kita anggap aja yang tidak presentasi nanti minggu depan itu adalah anggota tim kamu ya dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi ceritanya simulasi. Ya, kamu misalnya kamu mendapatkan sebuah seminar ya, atau kamu kan baca ya untuk mendapatkan materi meetings and presentation misalnya. Nah, berarti kamu tujuannya adalah membuat sebuah presentasi yang dapat dimengerti di mana audiens kamu itu adalah anak-anak desain produk ya di kelas ini. Ya, berarti gaya bahasa kamu ya atau pemilihan template kamu itu harus disesuaikan dengan si usia audiensnya ya. Dan teman-teman pun sudah belajar ya dan bahkan sudah lebih tahu tentang tipografi dan desain seperti ini. Dan Miss mau tanya, jika Miss memilih template ini, apakah ini sesuai dengan kelas kalian? Menurut kalian nih? Tidak, Miss. Coba Miss mau tanya, siapa tadi yang menjawab? Tidak. Tidak, kenapa Amar? Good, kenapa? Karena bisnis enggak warna-warni begitu, Miss. Yes, very good ya, karena bisnis tidak warna-warni gini. Harusnya apa? Yang lebih relate? Lebih profesional, Miss. Jadi fontnya dibikin biasa aja dan latarnya mungkin dibikin biasa aja juga, Miss. Oke ya, very good. Nah, bagus ya. Ini sudah langsung disentuh ya, padahal Miss belum tanya ya tentang font, tapi sudah langsung disentuh. Ya. Tapi kalau misalnya secara kasat mata, apakah ini indah nggak menurut kamu fontnya? Ya, menarik, Miss. Namun? Enggak pada tempatnya. Betul, exactly ya. Dan ini Miss memang sengaja ya untuk membuat seperti ini dan ya pasti ya anak-anak desain sudah selalu mempelajari ini. Ini indah namun tidak pada tempatnya. Kenapa dalam bisnis kita harus mengatur itu, Amar? Agar citra kita di depan klien lebih profesional juga, Miss. Jadi bisa lebih didengarkan dan dipercaya sama lawan bicara. Very good ya, good job ya. Ini kita udah masuk ke materi yang lainnya ya. Bagaimana nanti bisa memenangkan sebuah negosiasi. Ya betul ya. In business kita kan nggak tahu ya, kita tidak dekat dengan orang itu atau dia memang totally stranger ya. So we have new clients ya. Kamu tidak tahu kan ya latar pendidikan dia apa dan lain sebagainya. Jika ini tujuannya, ini hanya ya udah deh, Miss kasih teman-teman tugas, bikin PowerPoint ya. Apakah ini bisa diterima? Kalau Miss hanya bilang bikin tugas ya, diterima nggak menurut Amar? Kalau tugas, bagaimana, Miss tadi? Maaf. Ya, kalau misalnya Miss hanya bilang, kalian bikin ya PowerPoint, materinya ini. Apakah ini bisa? Tetap nggak bisa, Miss. Kenapa? Why? Karena apa namanya? Ya, untuk membiasakan diri juga, Miss. Jadi kita lebih paham apa yang harus diletakkan di presentasi kita. Very good ya, betul ya.
Nah, ini ya meskipun teman-teman betul ya, Miss juga sangat setuju, meskipun ini adalah cuma tugas, kecenderungan manusia itu kan dia pengen mengekspresikan ya diri dia. Nah, tapi tetap saja kalau teman-teman berada di ranah akademisi ya, sekarang kan berkuliah nih di IT Telkom nih ya. Nah, meskipun teman-teman punya ekspresi dalam diri ya yang ingin dikeluarkan, tapi tetap ya dalam tugas teman-teman memilih yang sesuai saja. Berarti ini sepakat ya bahwa ini nggak cocok ya si font ini ya. Oke ya. Berarti PR-nya adalah nanti misalkan lihat ya teman-teman nanti seperti apa nih ya praktiknya ya, dan teman-teman pasti sudah lebih tahu alasannya kenapa kamu fontnya kayak gitu, ketajamannya kan gitu ya. Nah, tapi kalau secara orang awam ya yang tidak mempelajari desain ya juga setuju ya bahwa ini hanya indah saja, namun tidak menguatkan karakter atau makna dari si PowerPoint-nya ya, meetings and presentation in business ya. Jadi malah nggak jelas ya, ini apa tulisannya ya, ini meetings and apa ya. Dan juga the next faktornya udah masuk ke materi ya teman-teman. The next factor to determine when you are doing your presentation is the size of the font. Kalau kasusnya ini adalah online class, berarti make sure font kalian ketika ditampilkan itu kelihatan di layar, baik itu di HP atau di laptop. Tapi kalau presentasinya langsung offline, make sure kamu tahu audiens kamu. Kalau audiens kamu bapak-bapak, ibu-ibu yang udah sepuh, ya berarti fontnya boleh sangat besar gitu kan ya. Mereka nggak kelihatan tuh ya mereka gitu. Tapi kalau misalnya anak kecil ya teman-teman juga udah tahu ya font apa yang itu cocok untuk anak-anak kecil gitu ya. Jadi apakah misal nih kasusnya kamu ya bisnismen, kamu seorang bisnismen tapi kamu dipanggil ya misalnya di sebuah sekolah untuk menjadi salah satu narasumber ya untuk membagikan ilmu kamu tentang bagaimana desain itu. Berarti mau tidak mau ya profesionalisme itu tidak selamanya kamu pegang gitu ya, tapi kamu juga harus lebih fleksibel mengetahui audiens kamu seperti apa ya. Tetap ada ya pasti ada logo kamu perusahaan dari mana ya, tapi ketika menjelaskan kepada anak usia misalnya SD ya yang dia pengen belajar tentang desain, berarti kamu kan harus menyesuaikan juga kan ya sama si audiens kamu. Dan ini sudah tepat ya teman-teman sudah menyebutkan ini, and that's good. Ini permasalahan pertama. Nah biasanya ya kalau dalam bahasa Inggris kita akan menuliskan judul, and then di bawahnya itu presented by siapa, ya itu dipresentasinya sama siapa. Berarti nama kamu ya, berarti kalau group one ya presented by group one, gitu ya. Gitu. Lanjut ya, next halaman kedua. Kira-kira biasanya presentasi diisi apa halaman keduanya? Boleh Miss mau tanya siapa ya yang belum ya? Bentar, Miss cek dulu. Gak ada jawaban baru ya? Miss mau tanya Sayan deh. Setelah judul biasanya apa Zayan? Ya? Daftar apa? Daftar isi ya. Oke, ya. Biasanya kita akan langsung ke konten ya. Sebutannya bisa contents ya, teman-teman pakai S karena ini banyak, ada lebih dari satu poin ya. Atau kamu bisa tulisnya today's talk ya. Hari ini mau bahasannya apa, atau today's discussion ya, atau misalnya what's the issue. Nah, kalau masalah ini boleh teman-teman sesuaikan aja ya. Dengan kamu pengen pendekatannya lebih formal kah atau semi ya. Kalau semi formal berarti enggak langsung konten kayak gini ya. Tapi kamu mungkin today's talk atau apa ya. Nah, ya kalau konten kayak gini nih formal ya jatuhnya. Nah, berarti Miss tidak membahas tentang desain ya karena teman-teman sudah sangat paham. Tapi Miss mau membahas tentang apa ya yang akan kamu sampaikan nanti di dalamnya.
Nah, Dua, tiga. berarti satu ya judul, kemudian yang kedua adalah konten. Ini isinya adalah apa yang akan kamu bahas, ya. Dari mana kamu mendapatkan isi dari konten ini? 7, 8, Miss mau tanya ke siapa ya? 1. Ke Nia deh. Where do we can find the content for your presentation? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin dari pertama dari sumber bacaan seperti buku atau jurnal. Mungkin kalau di tempat kerja, mungkin dari materi-materi yang sudah disiapkan oleh tim, berdasarkan hasil riset. Oke, berdasarkan hasil riset. Very good. Nah, berdasarkan riset ya. Nah, biasanya kan konten itu adalah judulnya ya dari bacaan kamu. Nah, di sini Miss mau membuat sebuah pola ya teman-teman. Dalam bahasa Inggris kita tuh punya pola. Ya. Menurut kamu ini ada yang agak aneh nggak di sini? Atau ada yang perlu benerin nggak dari konten yang disebutin di sini? Kalau ada yang tahu, boleh langsung aja on mic dan sebutin namanya siapa. Kira-kira menurut kamu ini udah pas atau ada yang perlu diedit? Mungkin Miss akan nanya Jody deh. Jody gimana? How about you Jody? Menurut Jody ini udah pas atau ada yang perlu diedit? Terutama untuk bahasanya ya. Apakah Jody masih ada? Jody? Masih ada, tapi mungkin Jody sedang gimana gitu ya. Kalau gitu Miss mau tanya yang tadi bisa Deta belum nih misalnya Deta. Ya, menurut Deta ada nggak? Ini udah pas atau ada yang perlu diedit? Mungkin yang nomor 3 kali Mas. Kenapa tuh nomor 3 yang ini? Sebenarnya itu terakhir ke Mas. Terakhir? Apa urutannya? Harusnya ordering and assembling gitu. Kayak begitu kah, Deta? Atau coba deh ya, mungkin bisa dibantu sama Rudin ya. Iya, Miss. Ya, menurut Amarudin ini gimana? Pas atau ada yang harus diedit? Menurut saya urutannya kurang pas, Miss. Urutannya kurang pas. Harusnya gimana? Harusnya preparing script itu sebelum presentasi, bukan setelah presentasi. Oke. And then? Terus juga kayaknya udah itu aja sih, Miss. Itu aja. Oke, ya ini by ordernya ya, berarti ya urutannya. Very good. How about Fitria? Menurut Fitria gimana, Fit? Udah oke? Atau ada yang perlu diubah?
Bingung ya? Oke. Nah, Nah, ini kita sekarang bahas tentang dari sisi kebahasaannya nih teman-teman ya. Di sini sebenarnya kamu bisa melihat secara nyata bahwa biasanya ya kita tuh nggak peduli dengan pola atau struktur katanya. Nah, teman-teman kan udah belajar tuh bahasa Inggris umum. Ada noun, adjective, adverb gitu kan ya, kata benda, kata sifat, kata kerja. Nah, di sini coba dilihat introduction ini kata apa? Kata introduction, kata belakangnya ion-ion itu biasanya adalah kata benda ya. Oke, ini kata benda nih, noun. Nomor dua, planning. Ini kata apa? Kata kerja, kata sifat, atau apa? Kata kerja. Yes, kata kerja. Ya, very good. Assembling and ordering, kata apa? Kata kerja lagi. Yes, very good. Making presentation? Lagi. Lagi, oke ya. Verb lagi. Verb dan ini ya, tambah noun ya. Oke. Meetings. Meetings apa meetings? Work. Kata? Kata kerja. Kerja? Yakin? Are you sure? Noun, kata benda. Kata benda, very good. Listening. Kata kerja. Yes, very good. Kata kerja. Preparing your script. Kata kerja. Yes, kata kerja ditambah ada ininya ya. Possessive itu ya. Possessive pronoun dan ada noun aja ya singkatnya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman mau terlihat lebih mendetail ya dan terstruktur by order, apalagi bisnis itu kuncinya adalah being professional seperti tadi yang udah disinggung Amar ya, supaya kita bisa memenangkan sesuatu ya. Nah, kalau kita nggak banyak salah, typo dan lain sebagainya. Ya di sini jelas ya tidak ada typo terjadi. Oke, aman. Tapi di sini permasalahannya adalah satu betul ya tadi urutannya kurang enak ya. Urutannya tidak sistematis. Dua, yang tentu perlu analisa nanti ketika bikin PowerPoint itu adalah judulnya. Kamu harus konsisten dengan judulnya. Kalau kamu mengeluarkan nomor satu adalah kata benda, maka 2, 3 sampai akhir itu harus kata benda. Ya, berarti ini nggak boleh planning. Ini harusnya misalnya apa ya? Judulnya misalnya apa ya? Stages ya, of planning misalnya ya. Ya, stages of planning. Ini kata benda. Gitu ya. Kalau kamu pengen ini tuh kata benda. Jadi harus sama. Kalau ini kata benda, semuanya kata benda. Tapi kalau kamu pengennya ini pakai gerund kata kata verb gitu ya. Kata kerja. Kayak planning kayak gini ya. Maka kamu ubah ke bawahnya juga harus bentuknya kata kerja dan berimbuhan ing. Ya. Nah, jadi introduction ini bisa kamu tambahin ya. Apa ya misalnya? Jangan introduction, berarti misalnya getting to know ya misalnya. Know apa gitu ya misalnya. Berarti kamu harus mencari kata yang itu mewakili itu introduction tapi dengan bahasa yang lain dan lebih menarik ya. Getting to know
itu ya, getting to know. Ini juga bisa ya getting to know aja. Dan ini lebih misterius. Nah, cuma kan kalau klien itu beda ya, tidak bikin jadi misterius ya, tapi pengennya jelas. Berarti kamu getting to know apa ya, misalnya the product gitu ya. Getting to know to langsung serinya misalnya to A145 misalnya LCD misalnya gitu. To the ya, tambahan di. Sana ya. Kemudian, nah, ininya apa ya? Planning apa? Planning the apa misalnya ya. Nah, ini assembly and ordering juga. Ini gantung ya. Ini apa? Gitu ya. Kalau di atasnya kamu ada kata kerja, kemudian ada kata benda, maka urutannya juga sama. Kata kerja, kata benda, kata kerja, kata benda, gitu ya. Tapi kalau maunya kata kerja aja ya udah. Ya, kata kerjanya harus disamain. Planning, ing. Ya jangan sampai misalnya ini kan planning ya, the ing. Nah, yang listening ini dia listen to the music misalnya ya. Kata kerja enggak? Kata kerja, tapi polanya tidak sama. Ya. Nah, ini listen, ini ing, ini enggak. Nah, ini yang disebut kurang sistematis atau kurang terstruktur. Jadi kamu harus berimbuhan, kalau berimbuhan ing ya ing semua. Kalau nggak mau pakai imbuhan ing, listen boleh, tapi kamu harus mengubah ini semua menjadi verb dasarnya. Ya. Sample, ini jadi order, ini jadi plan, ini jadi get aja. Ya. Dan ini yang jelas nggak masuk ya. Saya do misalnya ya, atau misalnya apa ya? Hold gitu ya. Gitu. Nah, ini jadi sama ya, ini get, ini plan, ini assemble, ini make, ini hold, ini listen. Ini juga boleh. Jadi ini tergantung nanti pilihan teman-teman dalam grup mau judulnya kayak gimana. Ya. Nah, yang penting harus sistematis dan konsisten seperti ini. Ya, berarti ini untuk konten nanti teman-teman pikirkan aja. Ya, mau teman-teman nanti merubah judulnya ya dari bacaan atau mengikuti dari bacaan boleh. Asalkan kamu kalau misalnya judulnya beda-beda nih, karena kan sumber bacaannya beda-beda nih. Jadi kamu buat ini menjadi struktur yang sama ya, seperti ini. Mau kamu verbnya biasa, gak apa-apa. Mau pakai ing boleh ya. Ini sah-sah aja. Atau kamu mau langsung ini tuh kata benda sih Miss, aku nggak mau kayak gini, kepanjangan menurut aku, ya boleh, jadi kamu tinggal tulis saja introduction, kemudian ini langsung aja plan misalnya ya, kemudian ini apa misalnya script misalnya ya, kemudian langsung nih ya presentation. Kemudian ini mau langsung aja meeting, gitu ya. Langsung meeting. Kemudian ini misalnya apa ya? Question and answer gitu ya. Misalnya Q&A. Ya. Dan lain sebagainya ya. Bawahnya misalnya apa ya, kamu mau simpulan, conclusion. Ini juga boleh. Ya. Jadi nanti pas teman-teman presentasi, kan bisa bilang, oke, so for today's talk we're going to introduce. Ya. Nah, jadi presentasi yang menggugah ya teman-teman. Selain juga kamu ini terstruktur, ada perbedaan kamu menyampaikan, ya. Kalau presentasi yang bagus itu sebaiknya kamu tidak menyebutkan kata yang sama persis seperti yang ada di apa ini namanya slide-nya ya. Gitu. Kenapa? Ini berkenaan dengan sistem otak kita ya. Kita tidak bisa menerima informasi yang sama dengan metode yang berbeda.
Dalam artian misalnya misalnya menyebutkan aja, jadi membaca gitu ya. Presentasinya itu membaca. Okay, everyone. So the contents for today are the first introduction, second plan, third script, four presentation, five meeting, six question and answer, seven conclusion. Ya, Ya, kita bisa menerima, namun itu tidak akan menjadi menarik. Ya. Dan biasanya kalau teman-teman baca benar-benar plek baca, itu kemungkinan untuk menemukan kesalahan pada your pronunciation lebih besar. Ya, klien ya, kalau kamu kliennya bule, dia akan tahu, oh kamu nih gak bener nih pronunciation-nya. Karena kamu mau baca exactly huruf yang sama. Ya, seperti di slide. Nah, gimana dong Miss gitu ya. Kalau teman-teman pengen more attractive, ya, lebih attractive, lebih effective. Teman-teman, nah bisa ada kayak gini nih ya. Kan ini udah simple ya. Katanya cuma satu kata nih. Dan ini misalnya bikin penasaran, ini ngomongin apa sih, plan apa sih kan gitu ya. Kamu bisa jelasin, okay ladies and gentlemen, for today we're going to talk about these seven contents. So we're going to begin with what is ini. Nah, jadi kamu bisa langsung jelasin ya, bahwa nomor satu itu ya introduction, cuman apa? Misalnya what is tadi ya, misalnya kalian produknya apa ya? Misalnya what is the newest shoes ya for this season. Ya, kamu mau ngejelasin tentang produk sepatu terbaru di season ini, gitu ya. Kamu bisa menggunakan kata-kata yang tidak sama, gitu ya. And after that, we're going to know about the ways to plan something, misalnya ya. Oh, berarti ini plan. The third one, apa? Ya. Fourth, fifth, sixth, and seventh. And the last one, we're going to conclude. Nah, jadi kalau di sini kata benda, kamu bisa menggunakan dalam skrip ya, atau kamu ngomongnya itu pakai kata kerja. Nah ya, jadi ini salah satu tips gimana kamu bisa menarik perhatian si audience dan mau dengerin kamu, karena kamu tidak membaca plek ya yang ada di presentasi, apalagi kamu mau memperkenalkan sebuah produk ya in English. Ya. So make sure teman-teman nanti ketika bikin itu sudah menguasai slide-nya ya, dan tidak baca yang ada di slide. Nah, dengan teman-teman menjelaskan lebih lanjut ya tentang introduction itu, di sesi ini kamu bakal ngapain, orang itu akan mendengar ya, apalagi kalau offline, dia akan dengerin kamu, dia tidak akan membaca terus slide kamu yang penuh dengan words itu, dia akan dengerin. Itu adalah presentasi yang efektif. Ketika ada audio ditambah ada visual, di mana audio dan visual itu beda informasinya ya, itu akan nyampe dan nyambung ya. Ini langsung aja praktik ya teman-teman, karena materi ini tuh banyak, tapi kita langsung praktik pada bagaimana membuatnya. Ya. Udah nih ya, udah oke. Masalah desain diserahin sama teman-teman ya. Lanjut ya, berarti apa yang harus muncul di slide selanjutnya? Ada yang mau menjawab? Apa yang menurut teman-teman dalam presentation and business yang muncul setelah konten? Ada? Mungkin Miss tanya siapa ya? Nanya Fitria deh. Gimana Fit? Apa yang harus muncul? Bukan harus sih. Menurut kamu apa yang muncul untuk menarik perhatian? Sambil menunggu Fitria, mungkin Wahyu. Gimana Wahyu? Menurut kamu apa sih yang bisa kita munculkan untuk menarik perhatian? Miss. Ya. Saya rangkuman. Langsung rangkuman. Oke, ya boleh. Kalau Acil apa Acil?
Menurut kamu apa yang bisa muncul? Ya, sambil Ya, lihat sambil ya, lihat Miss ya, Miss ya. Oh, kata Oh, kata Amarudin Amarudin gambar. Very Very good. good. Ada yang lain? Ada yang lain? Acil, Acil, mana Acil? Apa Apa yang bisa muncul? Bingung ya? Bingung ya? Oke, Oke, karena banyak ya, banyak hal yang biasanya teman-teman pengen sampaikan. sampaikan. Nah, Nah, pertama, pertama ini basic aja ya teman-teman teman-teman untuk konten, teman-teman teman-teman pasti sudah tahu ya bisa bikin kayak infografik ya, ini bikin ada alur ya. Nah, kalau ini mah sederhana banget ya, kamu bikin slide-nya. Ya gini aja, boring sih sebenarnya. Tapi kamu bisa bikin alur ya, dari pertama, kedua, ketiga, dan kamu bisa menggunakan animasi kan gitu ya. Nah, biasanya next itu apa yang harus dilakukan sebelum ini langsung misalnya ngebahas tentang planning what you are going to say. Tambahin dulu ya ini kode piket. Nah, biasanya di sini kita akan kasih hook ya di awal. Hook ini adalah hal yang bikin presentasi kamu berbeda, terutama untuk klien. Ya, biasanya ini sesuai dengan karakter dari perusahaan kamu atau si usaha kamu ya. Nah, kita bisa mulai dengan sebuah isu. Ada isu nggak sih? Kayak misalnya kita satu tim, kita mau ngebahas tentang apa ini? Meeting and presentation in business kan? Ada nggak isu terkini yang itu tuh berkaitan dengan topik itu? Ya. Nah, biasanya teman-teman akan menanyakan, misalnya pertanyaan ya, have you ever found that it's really difficult to present your presentation in the last minutes? Nah, itu kan sebuah isu ya. Apakah kamu pernah merasa sulit ketika kamu harus presentasi di menit-menit terakhir? Nah, gitu ya. Atau how do you feel when your boss is asking you to make a presentation only in 20 minutes? Nah, ya. Jadi langsung menanyakan isu. Gimana kalau bos kamu nyuruh kamu bikin presentasi dalam 20 menit? Kamu bisa berinteraksi dengan audiens. Nanti kamu bisa berinteraksi sama teman kamu ya. How do you feel? Wah, gitu ya. Nanti kan mereka akan ngomong. Nah, itu kan sebuah isu. Ini bisa cara pertama, kamu keluarin isu. Atau kalau kamu nggak mau ngeluarin isu, kamu bisa ngeluarin yang kita sebut story. Ya. Kamu bisa mulai dengan story, cerita. Misalnya ceritanya bisa cerita pribadi kamu, ya. Ceritanya bisa true story dari pengalaman kamu, atau itu cerita orang lain, ya. Jadi life story gitu ya, cerita kehidupan. Atau itu bahkan news ya, berita gitu. Nah, misalnya kamu mau menjelaskan tentang presentation. Kamu nggak mau menanyakan sebuah isu, tapi kamu pengen cerita tentang diri kamu, ya. Misalnya, okay, ladies and gentlemen, I have a story. It's about 2 weeks ago when I had to make this presentation. So what happened to me at the time? Kamu cerita. Jadi ini bentuknya adalah storytelling. Ya. Jadi kamu memulainya dengan cerita. Dan ini nge-hook buat orang-orang, terutama kalau kamu tahu audiensnya tuh seneng dengan cerita. Ya. Dia menceritain bahwa I had a trouble to make this presentation, but misalnya suddenly someone called me that we had to make a presentation at least with these 5 tips. Nah, nyambung tuh misalnya kamu karena mau presentasi tentang tipsnya itu. Ya. Nah, jadi ini carilah teman-teman nanti di kelompoknya sesuatu yang bisa nge-hook dan itu nyambung dengan topik kamu. Ya, ini bisa pengalaman pribadi. Bisa kamu buat story juga bisa tuh ya teman-teman ya. Jadi biar nyambung aja gitu ya. Bisa ya. Mau bikin aja cerita yang bisa nyambungin. Atau pilihan selanjutnya adalah kamu bisa memulainya dengan ini kita pisahin aja deh news ya. Dengan hasil research, penelitian.
ya atau ya by atau by data ya. data ya. Nah, ini biasanya, Ini biasanya lebih ke arah kamu kamu pengen si audiensnya itu lebih pengen pengen tentang fakta dengan data ya. Biasanya orang-orang yang mungkin akan investasi ke kamu gitu ya. Ya kamu Ya kamu ngeluarin ngeluarin aja by research research gitu ya. Misalnya Misalnya in 2022 people tend to buy shoes based on the color. Nah, itu kan mengeluarkan sebuah data ya. In 2022 misalnya according to penelitian apa ya, bahwa orang tuh cenderung akan beli sesuatu itu berdasarkan warna. Nah, itu kan akan lebih nge-hook ya, terutama untuk investor. Kenapa ya kamu harus invest dan produk kamu tuh menonjolkan tentang warna, misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya nanti temanya adalah pelajaran ya di kelas ini, ya teman-teman ya by research misalnya tentang presentation and meeting, bahwa ternyata misalnya mahasiswa di cafe itu banyak kesulitan untuk speaking ya misalnya, especially when they do the presentation, they can make a good slide misalnya, but they cannot convey the information misalnya apa ya, interestingly. Mungkin anak-anak di kafe akan bisa membuat sebuah slide yang atraktif, informatif gitu ya, tapi kesulitan untuk menyampaikan isinya. Nah, itu kan kamu bisa by data ya, atau kamu melakukan survei kecil-kecilan aja gitu ya. Kamu menanyakan berapa orang ke kelas kamu atau teman kamu sendiri. Nah, ini bisa kamu omongkan ya di kelas nanti. Dan yang terakhir nih biasanya orang ada yang suka memulai dengan quotation. Kutipan, satu kutipan atau banyak ya. Biasanya tuh anak-anak senja ya. Dia suka dengan sebuah kutipan ya, motivasi atau motivational quotes ya. Kamu mulainya dengan itu. Tapi kamu harus mencari quotation yang relate dengan topik kamu. Ya. Misalnya tentang kamu cari deh quote yang sesuai dengan presentation apa gitu ya. Udah aja ya, kamu simpan di slide pertama. Ya, di sini set gitu ya. Kalau ini sebuah isu berarti kamu tuliskan pertanyaannya. Atau kamu mau pakai gambar doang. Ya. Mau pakai gambar tapi kamu jelasin isunya apa. Itu juga bisa. Ya. Pilih salah satu aja teman-teman ya. Mau itu gambar, mau itu tulisan. Make sure teman-teman tidak membaca sesuai dengan apa yang ada di slide-nya. Ya, itu kuncinya. Jadi silakan nanti mau dirundingin, mau dimulai pakai apa ya, mau pakai isu kah, mau pakai story atau research atau data atau quotation. Ya, ceritanya udah nih beres ya. Nah, kita pindahin nih ke atas nih ya. Ini di bawah ya. Nah. Set ya, pindahin. Oke. Atau misalnya kamu mulainya pakai video, itu juga bisa teman-teman ya. Yuk kita nonton dulu video, itu juga bisa. Atau video tentang company kamu, biasanya kan gitu ya, bisa itu juga ya. Jadi kayak before we discuss about today's talk, let's watch this video. Gitu kan, ada video masuk ya. Nah, misalnya kamu bahas ya, pokoknya kamu harus menyambungkan slide pertama dengan slide kedua dengan slide ketiga. Itu nggak boleh terpisah, jadi harus nyambung. Ya, kalau pakai video itu harus nyambung dengan slide-nya. Ya. Dan nge-hook ceritanya, kemudian kamu mau bahas bahasannya satu persatu. Nah, di sini Miss kasih kasus ya, kasih problem nih buat teman-teman. Kalau kayak gini gimana menurut teman-teman? Ada nggak yang perlu diubah? Atau kamu pengennya kayak gimana supaya ini menjadi presentasi yang menarik? Boleh? Kalau ada yang mau membagikan langsung aja on mic ya. Ceritanya nih ya, kita dapat nih, pengen ngejelasin yang ini, why plan. Apa yang kamu akan lakukan terhadap bahan mentah ini? Ada yang bisa? Mungkin Amar mencoba? Aduh, ketiduran.
Apa ya? Apa ya? Ayo. Ayo. Untuk Atau yang lain? Atau yang lain ada yang mau mencoba? Nia atau Amarudin? Wahyu, Sri, Mumtaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan bahan baku ini? Ayo. Nah ini kan Nah ini kan biasanya biasanya adalah jenis slide yang kamu suka dapetin ya dari dosen ya. Rata-rata mayoritas atau orang umum lah ya. Ini kan bentuk slide yang biasa umum. Karena memang tujuannya bukan untuk membuat kamu tertarik kan. Sebenarnya slide seperti ini membuat kamu belajar dari slide itu. Ya, jadi fungsi slide juga macam-macam teman-teman ya. Biasanya kalau dosen membuat slide itu adalah tujuannya untuk kamu belajar dari slide itu. Atau biasanya adalah rangkuman. Ya, jadi kamu nggak harus baca buku tapi kamu baca aja slide-nya. Kan gitu. Cuman nanti saat teman-teman presentasi yang Miss inginkan, kamu menggunakan prinsip bisnis ya. Jadi kayak seolah kamu memang mempresentasikan sebuah produk. Ya, jadi tujuan kamu bukan untuk dipelajari slide-nya. Ya, kalau ini atau selama ini yang Miss kasih ke teman-teman memang tujuannya untuk teman-teman pelajari slide-nya. Tapi nanti untuk minggu depan Miss pengen teman-teman membuat slide yang bukan untuk dipelajari, tapi untuk dipahami. Kalian tuh ngejelasin apa sih, gitu ya. Nah, salah satu caranya ya ini Miss berbagi juga. Ya, kalian jangan kayak gini ya. Jangan yang kayak gini. Ya. Tapi Miss ingin kalian itu membuat ini rangkuman ceritanya kan dapat nih. Buat ini menjadi kata-kata kunci saja, poin. Ya. Ya, mungkin kamu bisa meninggalkan why plan kayak gini ya. Ini sebuah pertanyaan. Edit misalnya. Nah, yang you should plan what you are going to say to ensure that. Nah, ini tuh ya, teman-teman tulis di skrip teman-teman. Ya. Ini tidak perlu kamu tampilkan. Gitu kan? Tapi perlu kamu tulis di skrip teman-teman nanti ngomong. Nah, sisanya tinggal poin-poin. Cari mana ya. Kalau bisa tinggalkan aja satu kata kunci dari setiap informasi ini. Ya, kayak misalnya you say everything that has to be said. Ya, karena ini kata kuncinya ini adalah kata kerja, kamu bisa meninggalkan saja say everything. Misalnya segini aja ya. Say everything. Nah, to be said-nya kamu jelasin di script kamu, gitu ya. Why plan? So the first thing that you have to do is to say everything. It means everything to be said should be included in your presentation. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kamu boleh sih ya kalau untuk materi kamu sebutin, tapi kamu harus menjelaskan itu artinya apa. Ya. Kemudian ikut pola yang tadi ya, struktur. Kalau ini say everything berarti ini bentuknya harus kata kerja. Ya. Berarti kalau ini the information you give is correct, berarti di sini ubah jadi give information misalnya, give the information. Di sini kamu hapus. Nah, ini harus kamu jelasin ya, give the information. Especially the information should be correctly apa ya misalnya or based on the facts or the data. Nah, ya. Your argument are logically expressed. Ini kamu ubah ya menjadi kata kerja yang sama bentuknya. Berarti ini express arguments. Misalnya express the argument. Ya, kayak gini. Ya. Kemudian yang lain, you can use the right language to suit your purpose. Berarti use the right, boleh ya, mau kasih kata sifat juga boleh. Use the right language. Express tadi logical ya. Express the logical arguments. Dan terakhir, you are not emotional. Berarti di sini be
misalnya netral. Nah, be Be neutral neutral sih artinya you are not emotional. Udah deh, Udah deh, kayak gini teman-teman ya. Tersisa Tersisa poin-poin seperti ini. Dan Dan ini silakan teman-teman susun mau bikin kotak atau lain sebagainya. Nah, kayak Nah, kayak gini ya nanti tuh. Jadi teman-teman tidak membaca slide-nya, tapi teman-teman membuat sesuatu itu ringkas. Tapi nanti teman-teman bisa baca dari skrip yang teman-teman buat. Seperti ini ya teman-teman. And the times is up ya, waktunya habis. Kemudian ini ada latihan lagi ya buat teman-teman. Gimana? Is there any question? Idea? Question? Boleh? Boleh? Oh, not yet. Oh, Belum. belum. Oh, berarti teman-teman sudah tahu banget ya. Untuk membantu teman-teman menuliskan skripnya. Nah, nanti misalkan bagikan ya kumpulan dari ini. Dari signpost language ya, atau gimana urutannya membuka sebuah presentasi dalam bahasa Inggris. Nanti teman-teman tulis aja skripnya. Ya, masing-masing bagian. Jadi masing-masing orang menulis skrip. Ya, misalnya Mumtaz bagian slide 1, berarti Mumtaz bikin skrip untuk slide 1. Kamu bikin naskah benar-benar skripnya itu dari good morning gitu ya. Dari itu kamu tulis, atau assalamualaikum kamu tulis, kamu ketik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen. Nah itu benar-benar kamu tulis ya, diketik gitu maksudnya. Nah, dan silahkan nanti dikumpulin di per grup ya, masukkan dalam folder ya, bikinnya berarti di Word, masukkan dalam folder, dan nanti bisa dikirim aja lewat email biar cepat ya. Nanti dari email Miss akan memberikan feedback atau koreksi dari bahasa teman-teman atau misalnya grammarnya. Dan Miss akan kirim ulang, akan kasih feedbacknya, dan teman-teman bisa pakai atau membaca dari feedback yang Miss kasih. Ya, jadi untuk kelompok 1 sudah langsung membuat skripnya, tapi untuk PowerPoint-nya, slide-nya semua kelompok sudah harus membuat. Ya, deadline-nya itu hari Selasa malam. Ya, deadline untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4 itu Selasa malam udah desain ya di LMS ya, jadi berarti bisa perwakilannya aja ya, nggak usah semuanya, perwakilannya aja dimasukin di LMS untuk slide-nya saja. Tapi khusus untuk kelompok 1 karena tampil duluan sudah disertakan dengan skripnya. Ya. Kalau bisa ya untuk kelompok 1 skripnya itu bisa diselesaikan sampai hari Sabtu atau Minggu ya. Jadi Miss punya waktu Senin atau Selasa kasih koreksi dan dikirim lagi ke teman-teman ya. Jadi by email. Itu aja ya. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas merangkum dan lain sebagainya. Teman-teman fokus aja bekerja sama dengan grupnya. Silahkan membuat slide-nya dulu kayak tadi ya, poin-poin penting aja ya. Kamu pengen isinya apa? Nanti baru dibuat skripnya. Adapun kelompok lain yang mau membuat skripnya langsung boleh banget ya. Jadi kamu dari jauh hari sudah bisa dapat feedback dan bisa latihan untuk ngomongnya. Gitu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup teman-teman? Nanti semuanya materi hari ini akan tersedia di LMS ya. Habis ini misalkan langsung upload ya. Teman-teman langsung aja mengunduh di situ. Dan tugasnya jangan lupa untuk semua kelompok buat slide-nya. Ya. Dan khusus kelompok 1 sudah tersedia skripnya. Maksimal skrip itu Senin deh ya. Maksimal Senin untuk skrip untuk kelompok 1. Dikirimnya lewat email. Kalau slide dikumpulinnya di LMS. Hanya perwakilan saja atau ketuanya deh gitu ya yang ngumpulin di LMS itu. Nanti Miss setting ya, ketuanya aja yang ngumpulin.
Gitu aja Gitu aja teman-teman. teman-teman. I think that's enough for today. Selamat Langsung ya praktik aja, nggak usah banyak teori, tapi teman-teman langsung praktik, belajar dari making error or mistakes ya. Dan Yang kita akan bahas nanti, terutama secara kebahasaan. Ya, Ya, apakah efektif atau tidak gitu. gitu. Dan skrip yang teman-teman nanti buat itu sangat bisa berguna buat teman-teman. Tinggal diganti aja nanti ya isinya. Bisa jadi bahan teman-teman nanti presentasi ke depannya di dunia kerja. Itu aja ya. So I think that's enough for today. Mohon maaf lebih berapa menit nih? 9 menit ya. So thank you very much for coming. Tapi sebelumnya Miss mau cek dulu kehadirannya ada Alvin nih. Oke, by the way, Alvin jadi ketua kelompok ya, Alvin. Oke, Mem. Ya, kelompok 1. Nah, nanti silakan di grup ya. Di omongin ya. Nanti bis bagi di grup nama-namanya. Oke, Alvin masuk berarti siapa lagi ya yang baru bergabung? Fikri ada nggak Fikri? Belum Belum ada. ada. Ega? Roshidah juga belum ada ya. Berarti tidak ada 3 orang. Oke ya. So I think that's enough for today. Thank you for coming. Selamat mengerjakan bersama dengan rekan kerjanya. So see you on the next week. Udah siap langsung presentasi? Ya. Selama 40 menit Ya, tidak tidak boleh lebih ya. Kalau kurang boleh, tapi lebih jangan ya. Nanti ada penilaian juga. Kalau tepat waktunya itu juga poin plus buat kelompoknya. Ya, silakan belajar memanage waktu, membagi-bagi tugas. Dan setelah teman-teman presentasi nanti Miss akan menambahkan lagi ya sesuai dengan materi-materi lainnya. Gitu ya. So have a good presentation minggu depan. Dan jangan lupa teman-teman nanti on cam pakai attire-nya atau bajunya itu memang seolah-olah teman-teman sedang presentasi bisnis. Ya. Silakan ya mau pakai kemeja, ada dasinya atau mau pakai jas boleh ya. Jadi benar-benar itu akan Miss nilai ya. Dan bagaimana angle kamu ya nanti di kamera tuh gimana? Apakah kamu kelihatan hidungnya aja gitu ya? Atau sebagian mata? Itu juga nanti akan ada penilaiannya ya. Udah itu aja. So see you on the next week. Sehat-sehat teman-teman ya. And good luck with your presentation. Bye. Bye. Thank you, Mem.